modul yang telah saya kerjakan. Modul pertama membahas mengenai kajian penyakit. Modul kedua membahas mengenai observasi lapangan. Modul ketiga membahas mengenai inventarisasi tanaman obat. Modul keempat membahas mengenai kajian tanaman obat. Modul kelima membahas mengenai rancangan inovasi. Sebelum masuk di pembahasan, mari kita kenali apa itu etnofarmakologi. Etnofarmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan tanaman yang memiliki efek farmakologis, yang memiliki hubungan dengan obat pengobatan dan pemeliharaan kesehatan oleh masyarakat sekitar atau suku. Pada modul pertama, saya mengkaji mengenai pengobatan antipiretik karena masyarakat sering mengalami penyakit demam. Lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Demam merupakan suatu keadaan suhu tubuh di atas normal sebagai akibat peningkatan pusat pengatur suhu di hipotalamus. Sebagian besar demam pada anak merupakan akibat dari perubahan pada pusat panas atau termoregulasi di hipotalamus. Penyebab demam. Demam dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti penyakit infeksi seperti infeksi virus, bakteri, jamur, parasit, penyakit yang menyebabkan peradangan kronis seperti reumatoid arthritis, imunisasi seperti difteri dan tetanus, obat-obatan kanker. Selanjutnya, pengobatan secara modern. Pertama, minum banyak air putih untuk mencegah hidung dan tenggorokan mengering. Kedua, tidur yang cukup. Ketiga, gunakan cairan tetes pada hidung. Keempat, membeli obat di toko obat. Selanjutnya, pengobatan secara tradisional. Pengobatan secara tradisional menggunakan daun pepaya. Cuci bersih daun pepaya, kemudian Anda rebus daun pepaya muda ke dalam air yang mendidih selama 10 menit sampai 15 menit. Cara pakainya 2 kali sehari. Selanjutnya modul kedua yaitu observasi lapangan. Observasi lapangan di daerah Desa Bontopando, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. Observasi dilakukan mewawancarai responden yang pernah menderita penyakit demam. Adapun responden saya yang bernama Ibu Salma yang berumur 25 tahun. Inilah video saya dengan Ibu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di rumah responden pertama saya yang pernah mengalami penyakit demam. Saya kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Umur berapa? 22. Ibu berapa hari mengalami demam? Biasa paling lama 3 hari. Apa gejalanya itu? Nyeri kepala, biasa juga menggigil, nyeri tenggorokan, batuk. Apa kita konsumsi selama demam? Biasanya daun pepaya direbus, baru diminum. Aturan pakainya itu bagaimana? Biasa 3 lembar itu dimasak pakai air 3 gelas mendidih sesudah matang. Apakah ada bacaan-bacaan tertentu sebelum kita minum itu rebusan daun pepaya? Biasa dibacakan dulu salawat baru diminum. Pada modul ketiga saya melakukan pendataan terhadap responden saya mengenai bagaimana cara mengelola ramuan tanaman obat yang dipercayai dalam mengobati penyakit demamnya. Yang pertama, ambil daun pepaya sebanyak 3 lembar. Kedua, direbus daun pepaya menggunakan air sebanyak 3 gelas hingga mendidih. Ketiga, diminum hangat sebagai obat menurunkan demam atau panas pada tubuh sebanyak 3 kali sehari. Selanjutnya pada modul keempat, saya melakukan kajian tanaman berkhasiat yang digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan secara tradisional.
juga untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman. Adapun senyawa daun pepaya yaitu senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antioksidan dan sebagai pemberi rasa pahit. Senyawa alkaloid bersifat basa karena memiliki jenis alkaloid, paling sedikit memiliki kandungan nitrogen yang bersifat basa. Selanjutnya pada modul yang terakhir, yaitu modul kelima, saya akan melakukan rancangan dan inovasi dari hasil observasi saya dengan membuat produk kreatif dengan memanfaatkan rebusan daun pepaya sebagai minuman herbal untuk mengurangi gejala pada pasien demam dengan harapan agar sebuah produk saya nantinya bermanfaat bagi kesehatan dan bisa dinikmati oleh semua kalangan serta salah satu pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat menambah wawasan mengenai perebusan daun pepaya.